Innallaha la yughnu ma bi qaumin hatta yughnu ma bi anfusihim. Jumpa kembali di Pojok Kopi, ngobrol penuh inspirasi. Salah satu tujuan pendidikan kita adalah mewujudkan akhlak mulia. Pertanyaannya, sudahkah terwujud akhlak mulia dalam diri kita semua yang telah mengenyam pendidikan? Fakta menunjukkan bahwa banyak dijumpai perilaku para anak didik yang kurang sopan. Bahkan lebih ironis lagi, tidak menghormati orang tua baik menurut dosen. Belum lagi berita korupsi seakan tidak pernah berhenti mewarnai layar kaca. Para pelaku korupsi adalah para pegawai pejabat pemerintah yang menempati posisi strategis dan mereka memiliki pendidikan relatif tinggi, termasuk penghasilannya juga tinggi, daya hidupnya juga tinggi. Hidup mereka sudah enak dan pasti jelas, semuanya sudah dimiliki. Lalu kenapa masih saja korupsi? Di mana impact pendidikan yang pernah dilaluinya? Apakah membentuk karakter akhlak mulia? Di tengah kita telah hadir Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, Rektor Universitas Widya Mataram, sekaligus ekonomi ahli pendidikan. Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasa, Prof? Alhamdulillah, insyaallah. Prof Edi, ini Prof Edi kan sebagai pendidik juga. Apa komentar Prof dengan banyaknya kasus korupsi, pencucian uang yang selama ini atau akhir-akhir ini justru semakin meningkat? Ya, kebetulan kemarin saya menonton penuh acara televisi yang menghadirkan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ya, tentang rekening janggal 39 triliun yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Dan itu tentu di balik itu menyangkut manusia yang tadi dikatakan ya berpotensi tidak mesti korupsi. Pencucian uang misalnya mengarah ke sana bisa. Kalau sumber uang itu sendiri berasal dari korupsi bisa. Nah, mengapa itu terjadi? Ya karena adanya kerusakan akhlak di dalam masyarakat. Kalau kita kaitkan, ini kebetulan bulan Ramadan dan ini puji ya, saya kira Rasulullah ya, membandingkan orang-orang yang serakah, yang tamak dengan serigala. Beliau mengatakan dua serigala yang dilepaskan di kerumunan kambing itu mungkin tidak lebih jelek dibandingkan mereka yang tamak dan serakah yang mengejar kehidupan duniawi. Karena apa? Karena kerusakan akhlak. Dan jangan lupa ya, Rasulullah itu diturunkan ke bumi ini ya, utamanya awalnya itu kan untuk mengatasi kerusakan akhlak yang ada di masyarakat Arab sana. Ya, berarti Prof Edi setuju dengan teori yang disampaikan oleh Jack Wolfnya, teori bahwa korupsi itu berawal dari greedy, keserakahan. Ya. Ada keserakahan, ada juga kesempatan, opportunity, dan mungkin juga ada ada kebutuhan ya, itu menyatu ya, sehingga karena ada peluang, ada kebutuhan ya, lantas dia manfaatkan. Karena apa? Tidak ada moral standar, tidak ada akhlak yang seharusnya. Kalau tadi akhlak mulia, akhlakul karimah itu betul-betul ada, maka itu tidak akan dilakukan. Bisa disampaikan bahwa kalau seperti itu, apakah Prof Edi bisa menyampaikan bahwa pendidikan kita gagal untuk membentuk akhlak mulia? Ya, mungkin tidak se-ekstrim itu saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan kita gagal ya. Karena kalau kita bicara tentang standar pendidikan
nasional katakanlah, kalau di perguruan tinggi ada yang namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNPT. Akhlak itu salah satu bagian dari yang harus diwujudkan. Di samping apa? Kompetensi knowledge, pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi karakter atau akhlak tadi. Nah, celakanya adalah praktek penilaian kita itu berat bobotnya kepada knowledge and skills ya. Yang akhlak ini ya seperti melekat saja lah ya. Nah, kita tidak terlalu melihat perilaku anak-anak atau mahasiswa di kampus yang dilihat hasil ujiannya bagaimana. Bahkan kalau dilihat bagaimana mereka memperoleh nilai ujian itu, bisa saja itu terkait dengan pelanggaran akhlak atau pelanggaran moral yang harusnya dia jaga. Itu satu, itu di kalangan mahasiswa ya. Itu kegagalan kita. Yang kedua mungkin juga di kalangan dosennya sendiri, gurunya sendiri gitu. Kan seharusnya di dalam proses pendidikan itu guru, dosen juga memberikan keteladanan, uswah hasanah, memberikan contoh pada anak dirinya. Bagaimana berperilaku jujur? Bagaimana kita mengajarkan kejujuran misalnya? Ketika sekarang ramai dibicarakan itu yang terkait dengan perilaku plagiarisme dari kalangan dosen sendiri atau perjokian demi mengejar jabatan guru besar misalnya. Nah, ini kan menyebabkan apa? Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, sehingga tadi produk pendidikan kita menjadi seperti ini. Nah, ya saya kira kita itu perlu mencari jalan keluar untuk mengkaji mengapa pendidikan kita seperti ini. Nah, kalau kita lihat misalnya ini yang sering diambil contoh di dunia, pendidikan di negara seperti Norway, Denmark, kemudian apalagi di sana Finland itu ya. Kemudian juga Jepang biasanya. Terus yang mengatakan di awal itu anak-anak tidak diajarkan soal baca, tulis, hitung itu ya. Apalagi matematika yang begitu rumit itu untuk anak-anak enggak. Diajarkan moral. Bagaimana misalnya antri ya, misalnya ketinggalan. Diajarkan itu. Tidak boleh main serobot. Kalau kita kan sering anak itu kan kalau ada antri anak kita suruh majukan itu ya, untuk menyerobot itu supaya orang tuanya nggak malu gitu ya. Mana anak kita diajarkan dengan karakter yang salah. Nah, mungkin pendidikan kita juga perlu lebih memberikan porsi yang banyak dalam melakukan evaluasi terhadap karakter ini. Di samping juga pendidiknya untuk bisa memberikan contoh. Jadi tidak hanya menyuruh-nyuruh saja gitu kan. Kamu harus begini. Ini mumpung bulan puasa saya sering mengutip ayat tuh, jangan hanya ngomong doang dong. Karena Allah benci kalau orang cuma ngomong doang tapi tidak melakukannya. Kabur maqtan indallahu an taqulu ma la taf'alun gitu kan. Nah, ini kan kalau kita bicara sebetulnya dalam konteks perbaikan akhlak, bulan Ramadan ini, bulan puasa ini juga menjadi proses pendidikan sebagai syahrul tarbiyah tadi kan. Nah, pendidikan akhlak yang bagus. Karena banyak sekali itu hikmah yang terkait dengan akhlak di bulan Ramadan ini. Dan kan ketika kita bicara akhlak juga kita bicara tentang buruk dan baik. Kita bisa menjadikan momen itu untuk pendidikan akhlak. Akhlak karimah itu ya. Supaya tadi yang di awal dikatakan oleh Ibu tadi tentang korupsi dan sebagainya itu tidak terjadi. Jangan sampai seperti kata Pak Mahfud, kita tuh melihat ke depan, melihat ke kiri, melihat ke kanan, korupsi semua di Indonesia ini katanya itu kan. Dan itu juga terjadi di kalangan perguruan tinggi yang harusnya menjadi garda untuk mengawal standar moral. Bayangkan bagaimana di perguruan tinggi ada kasus misalnya itu terkait dengan korupsi untuk tes mahasiswa masuk mandiri ya. Ya, baik Prof. Melihat perkembangan saat ini sistem pendidikan kita yang berubah-ubah bentuk RPKR kasusnya lebih orientasinya pada mahasiswa kita itu lebih pragmatis gitu, untuk bagaimana
mereka bisa langsung bekerja ketika lulus. Apa komentar Prof? Ya, itulah yang harus kita koreksi sebagai suatu gagasan ya yang merespons ya situasi produk perguruan tinggi yang dianggap kurang berorientasi pasar, kurang berdaya saing, itu baik lah, artinya merespon situasi. Tetapi kan ini kan bukan hanya respon, tapi sudah menjadi policy, kebijakan. Dan memang kita melihat dan kebijakan itu dikaitkan juga ya dengan perkembangan teknologi yang ada ya, sehingga mendorong itu anak-anak itu belajar lebih banyak dan juga memahami teknologi lebih canggih supaya mereka bisa berkompetisi di dalam memperoleh kesempatan kerja. Nah, itu baik ya. Tetapi ini harus berhati-hati karena tadi dikatakan bahwa bisa meninggalkan aspek-aspek yang berkaitan dengan moralitas, dengan akhlak. Karena apa? Ketika mereka MBKM cenderungannya itu lebih untuk menambah knowledge and skills. Nah, lebih-lebih kalau kita bicara tentang skill yang terkait dengan teknologi. Nah, teknologi itu ya, adalah apa? Seperti sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Itu kan dibangun berdasarkan teknologi informasi dengan menggunakan chips dan sebagainya. Yang mereka menjadi alat, menjadi tools yang sangat smart, yang sangat pintar. Jadi kalau soal bicara kepintaran, kata Jack Ma, saya pernah dengar, itu mesin-mesin itu udah lebih pintar dari manusia. Mesin itu lebih pintar dari manusia. Kalau ada masalah hukum, tanyakan saja kepada mesin. Dia bisa menjawab lebih pintar daripada pengacara. Tetapi bagaimanapun juga, yang namanya artificial intelligence, yang namanya mesin, di balik itu ada chip dan sebagainya, tidak punya wise, tidak punya kebijakan, tidak punya kearifan. Nah, itu yang mungkin kalau saya mau mengkritisi MBKM perlu dievaluasi ulang dengan lebih memberikan juga perhatian pada aspek-aspek yang terkait dengan akhlak tadi, akhlak terpuji, akhlakul karimah ya. Yang seandainya Prof, artificial intelligence ada ditemukan alat lagi untuk membuat dia menjadi lebih wise, punya hati, punya perasaan. Apa jadinya pendidikan kita kalau semuanya sudah lengkap di robot? Ya, itu yang saya tidak meyakini. Ya. Bagaimanapun juga robot itu, artificial intelligence unit itu atau artificial intelligence product itu adalah buatan manusia yang mendesain manusia. Ketika kita bicara tentang akhlak, bicara tentang hati itu nggak mungkin ada pada mesin, ya. Nggak mungkin pada produk. Tanya saja ibu nanti buka itu ya yang lagi rame itu ChatGPT misalnya. Nah, tanyakan itu, oh saya ada masalah begini-begini, dan jawabannya itu maaf katanya, saya tidak bla 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 bla. Artinya nggak bisa dia menjawab ketika itu berkaitan dengan hati, dengan perasaan. Paling dia mengatakan oh umumnya seperti ini. Jadi ya tetaplah itu kita membutuhkan dia belajar dari sesama. Baik, menurut pandangan Prof, masihkah sistem pendidikan kita bisa membentuk akhlakul karim? Ya, harus. Jangan bilang masih harus ya. Kalau enggak ya bangsa ini hancur. Karena bangsa ini hancur sehebat apapun ya. Kalau tidak dilandasi oleh akhlak yang baik, ya, maka suatu komunitas, suatu masyarakat itu pasti akan hancur. Nah, jadi ya harus kita ubah. Jangan sampai itu misalnya lembaga pendidikan kita mengarah ke sana. Ya. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali ia sendiri yang mengubahnya atau kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, itu Al-Quran. Baik Prof, untuk yang terakhir apa evaluasi Prof untuk sistem pendidikan? Iya, perbanyak pendidikan dan evaluasi
yang terkait dengan akhlak. Jangan hanya semata-mata mengedepankan evaluasi yang terkait dengan knowledge and skills, termasuk ketika kita bicara tentang evaluasi dosen. Misalnya seorang dosen mau diajukan sebagai lektor kepala, guru besar. Adakah kita melihat dari CCP itu, dari cumulative credit points itu yang terkait dengan akhlak? Nggak ada. Nah, harus digunakan evaluasi di mana? Pada waktu rapat, misalnya di senat fakultas atau di dewan guru besar untuk melihat gimana layak nggak nih orang ini menyandang rektor kepala. Oh, layak nggak nih orang ini menyandang guru besar. Tidak aja dengan karya ilmiahnya di Q1, Scopus dan sebagainya itu yang menjadi utama, enggak, tapi juga ada evaluasi. Saya kira begitu. Ya baik Prof, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan terakhir untuk Prof. Ini apa pesan Prof untuk generasi muda kita supaya kehidupan berikutnya setelah dia menjadi pejabat, menjadi pegawai yang gajinya tinggi, tetapi tetap memiliki moral, tetap beretika dan tetap bernakal. Ya, teruslah pelajar mengikuti perkembangan yang ada di dunia ini tanpa melupakan ajaran-ajaran dan perilaku moral. Jadi ajaran-ajaran moral itu, ajaran-ajaran terkait akhlak itu jangan hanya disimpan sebagai pengetahuan, tetapi diimplementasikan di dalam perilaku sehari-hari. Jadi yang namanya tadi characters not just as a knowledge but should be implemented in your daily life, should be implemented in your behavior. Terima kasih Mbak Besa sudah bersama saya. Sampai ketemu kembali di Pojok Ngopi berikutnya.